Pernah nggak sih kalian ngerasa seperti ada yang ngehambat diri kita untuk maju? Atau ngerasa stuck di tempat yang sama dan ngerasa bingung kenapa nggak ada perubahan dalam hidup? Nah, bisa jadi penyebabnya adalah ucapan-ucapan yang kita lontarkan setiap hari. Kata-kata yang kelihatannya sepele, ternyata punya dampak besar buat perkembangan diri kita. Misalnya nih, kalian bilang ke diri sendiri atau orang lain, "Ah, gue mah emang nggak bisa." Tanpa kita sadari, ucapan-ucapan kayak gini tuh justru bisa ngehambat potensi kita dan bikin kita nggak berkembang. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 ucapan yang tanpa sadar membuat kita nggak berkembang. Ucapan ini tuh seringkali kita anggap biasa saja, tapi sebenarnya punya dampak besar buat kehidupan kita. Makanya, penting buat kita untuk sadar akan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Kita harus mulai mengubah pola pikir dan cara berbicara kita agar lebih mendukung dan positif. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Ya, susah ini mah, gue nggak bisa. Seringkali kalau ketemu hal baru atau nantang, kita langsung ngerasa takut dan nyerah. Padahal kita belum nyoba. Daripada langsung bilang nggak bisa, coba deh ubah mindset ini dengan, ini mungkin nggak mudah, tapi gue bakal coba pelan-pelan dan belajar. Dan gitu, kita kasih kesempatan buat diri kita sendiri buat ngerasain proses belajar dan lihat perkembangan kita sedikit demi sedikit. Ingat, setiap langkah kecil bisa bawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Dan penting buat kita nikmati prosesnya dan tetap sabar sama diri sendiri. Jadi, lain kali kalau ketemu hal yang kelihatannya susah, jangan buru-buru nyerah. Bilang ke diri sendiri, gue bakal coba pelan-pelan dan belajar. Percaya deh, setiap usaha yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Yang kedua ada pengen sih, tapi kalau gagal gimana? Kadang keinginan buat nyoba sesuatu yang baru seringkali terhalang sama ketakutan akan kegagalan. Misalnya, kita pengen buka usaha sendiri tapi langsung mikir, kalau gagal gimana ya? Ya wajar sih punya ketakutan kayak gitu, tapi jangan sampai rasa takut itu tuh bikin kita mundur padahal kita belum nyoba. Ingat, kegagalan itu bagian dari perjalanan kita. Setiap kali kita gagal, kita bisa belajar sesuatu yang baru dan perbaiki diri. Daripada fokus pada ketakutan akan kegagalan, lebih baik kita bilang ke diri sendiri kalau gagal itu bagian dari belajar. Gue akan coba dan lihat apa yang bisa gue pelajari. Dengan cara ini, kita bisa lihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik. Yang ketiga ada, mau gimana lagi? Gue kan emang gini orangnya. Seringkali kita ngerasa nggak bisa berubah karena udah terbiasa dengan sifat atau kebiasaan kita. Misalnya, kita ngerasa nggak disiplin atau kurang sabar. Lalu bilang, mau gimana lagi? Gue kan emang gini orangnya. Pikiran kayak gini tuh justru malah bikin kita stuck dan gak berkembang. Padahal, semua orang tuh punya kemampuan buat berubah dan berkembang, asalkan mau berusaha dan bersabar. Ingat, gak ada yang instan, tapi perubahan bisa terjadi kalau kita konsisten dan berkomitmen. Jadi, lebih baik kita ubah cara berpikir kita daripada bilang gak bisa berubah. Lebih baik bilang, gue pasti bisa berubah dan berkembang dengan berusaha dan bersabar. Dengan percaya diri kalau kita bisa berubah, kita jadi lebih termotivasi buat memperbaiki diri. Oke, yang keempat ada, nanti deh, masih banyak waktu. Menunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang sangat umum dan seringkali sulit dihilangkan. Entah saat menghadapi tugas sekolah atau pekerjaan kantor, kita seringkali berkata, nanti deh, masih banyak waktu. Rasanya tuh kayak masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan semua itu. Jadi, kita cenderung tergoda untuk melakukan hal-hal lain yang menyenangkan seperti menonton film atau scrolling media sosial. Namun, kebiasaan menunda ini seringkali membuat kita kehilangan momentum dan akhirnya kita terburu-buru di akhir yang tentu saja menambah stres. Daripada terus menunda, ubah pemikiran kita dengan mengatakan, sekarang waktu yang tepat untuk memulai, meskipun sedikit. Dengan memulai lebih awal, kita bisa bekerja dengan lebih santai dan memiliki waktu lebih banyak untuk merevisi dan meningkatkan kualitas hasil kerja kita. Dan yang terpenting, menghindari stres berlebihan. Oke, yang kelima ada, wajar lah, dia mah enak punya privilege. Ketika kita melihat keberhasilan orang lain, kita seringkali merasa iri dan berkata, wajarlah, dia mah enak, punya privilege. Ingat, membandingkan diri dengan orang lain hanya membuat kita merasa tidak cukup dan rendah diri. Padahal, setiap orang itu punya perjalanan dan perjuangan masing-masing. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita berkata, gue akan fokus pada kelebihanku dan terus berusaha. Setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi, dengan kita berfokus pada diri kita sendiri, kita bisa mencapai potensi terbaik diri kita. Oke, yang keenam ada, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa kayak mereka. Rasa rendah diri dan pesimis seringkali membuat kita berpikir, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa kayak mereka.
Pesimisme yang akan menahan kita di tempat dan membuat kita merasa tidak cukup. Coba ubah pemikiran ini dengan mengatakan, gue akan fokus pada perjalanan dan pencapaian pribadiku. Ingat, setiap orang itu punya jalannya masing-masing, dan yang terpenting adalah fokus pada perkembangan diri kita sendiri. Dengan berfokus pada diri sendiri dan usaha kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Percayalah pada diri sendiri dan tetap berusaha, karena usaha yang konsisten akan membawa kita untuk menuju keberhasilan yang kita impikan. Oke, yang ketujuh ada nggak usah mimpi tinggi-tinggi, ntar kecewa. Takut bermimpi besar karena takut kecewa adalah sesuatu yang sering kita alami. Misalnya, kita ingin mencapai posisi tinggi dalam karir atau meraih prestasi besar, tetapi berpikir, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, ntar kecewa. Ingat, takut kecewa yang akan membatasi impian kita. Lebih baik kita berkata, gue akan bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Kalaupun gagal, gue akan belajar. Dengan begitu, kita tidak hanya termotivasi untuk berusaha lebih keras, tapi juga siap menghadapi kegagalan dan belajar darinya. Bermimpi besar memberikan kita tujuan yang jelas dan memotivasi kita untuk terus maju, meskipun jalan yang kita tempuh penuh dengan rintangan. Oke, kita lanjut yang ke-8, yaitu gue nggak punya waktu untuk belajar hal baru. Kesibukan emang seringkali membuat kita merasa tidak punya waktu untuk belajar hal baru. Padahal, waktu selalu bisa diatur jika kita punya niat. Coba, kalian ubah pemikiran ini dengan mengatakan, gue akan cari cara untuk menyisihkan waktu belajar hal baru. Dengan mengatur waktu yang baik, kita bisa tetap produktif dan terus belajar. Prioritaskan apa yang penting dan sisihkan waktu setiap hari untuk belajar hal baru, meskipun hanya sebentar. Dengan begitu, kita bisa terus berkembang dan meningkatkan keterampilan kita, meskipun dengan langkah-langkah kecil. Oke, kita lanjut yang ke-9, yaitu biar orang lain aja deh yang ngerjain, gue pasti nggak bisa. Seringkali kita ngerasa minder dan menyerahkan pekerjaan ke orang lain dengan berkata, biar orang lain aja deh yang ngerjain, gue pasti nggak bisa. Misalnya kayak dalam tim proyek atau kegiatan sekolah. Sikap ini hanya akan menurunkan rasa percaya diri kita. Coba, kalian ganti pemikiran ini dengan, gue akan coba sendiri dulu, siapa tahu gue bisa. Dengan mencoba sendiri, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dan berkembang. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri adalah langkah pertama untuk menuju keberhasilan. Kita mungkin tidak langsung berhasil, tapi dengan mencoba dan belajar dari kesalahan, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu udah coba berkali-kali tapi tetap aja nggak berhasil. Setelah mencoba sesuatu berkali-kali tapi tetap gagal, seringkali kita ngerasa putus asa dan menyerah. Ingat, satu kali gagal bukan berarti kita akan gagal selamanya. Coba, ubah pemikiran ini dengan mengatakan, gue akan coba cara yang berbeda agar bisa berhasil. Terkadang yang kita butuhkan adalah pendekatan yang berbeda untuk berhasil. Dengan mencoba cara baru, kita membawa peluang untuk sukses. Ingatlah, kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. Nah, teman-teman, itulah beberapa ucapan yang mungkin selama ini kita nggak sadari ternyata bisa menghambat perkembangan diri kita. Kadang kita nggak sadar kalau kata-kata yang sering kita ucapkan itu punya kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa bikin kita terjebak di zona nyaman dan bikin kita nggak maju. Mulailah lebih perhatian sama kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari. Coba deh, ubah pola pikir kita jadi lebih positif dan penuh semangat. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengubah cara berpikir kita itu sebenarnya adalah langkah besar menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan sedikit perubahan dalam cara kita berbicara dan berpikir, kita bisa membuka pintu-pintu baru menuju kesempatan yang lebih baik. Kita bisa mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini mungkin gak kita sadari. Dan gue ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.